Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan membahas materi dengan judul penelitian R&D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan dari proposal R&D. Nah, pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya nih. Bagaimana sih cara bikin latar belakang? Nah, teman-teman dengerin ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya. Apa sih pengertian latar belakang? Latar belakang adalah dasar atau alasan yang mendasari melakukan penelitian. Jadi, teman-teman, jika kita menggunakan jenis penelitian R&D, maka dalam latar belakangnya kita menceritakan alasan untuk melakukan penelitian dan pengembangan tersebut. Nah, teman-teman, di dalam penulisan latar belakang ini sebagai karya tulis ilmiah itu sepertinya wajib ya menggunakan landasan. Nah, apa sih landasan itu? Yang pertama itu ada landasan yuridis, yang kedua ada landasan empiris, yang ketiga ada landasan teoritis, dan keempat adalah landasan terdahulu. Nah, teman-teman dengerin ya penjelasannya. Landasan yuridis. Nah, teman-teman, dalam penulisan latar belakang di bagian landasan ini kita mengambil berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku saat ini, landasan peraturan yang ada, sehingga nanti tulisan atau alasan yang kita sampaikan berdasarkan hukum dan peraturan akan menjadi kuat. Landasan empiris. Nah, teman-teman, dalam penulisan latar belakang di bagian ini kita menggunakan data-data yang nyata. Ingat ya, yang nyata, kondisi yang ada di lapangan atau di lingkungan. Nah, landasan ini dapat kita gali melalui observasi, keterkaitan pustaka, dan wawancara. Landasan teoritis. Nah, teman-teman, dalam penulisan di sini kita menggunakan pendapat-pendapat para ahli. Intinya, kita memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli, sehingga nanti pendapat kita bisa digunakan. Landasan terdahulu. Nah, teman-teman, dalam penulisan latar belakang di bagian ini kita masukkan penelitian terdahulu, penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini bisa kita dapatkan dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian penulisan dalam latar belakang ya. Pertama, potensi dan masalah. Di sini kita menceritakan suatu potensi dan masalah yang timbul dari potensi tersebut. Yang kedua, solusi. Di sini penyajian solusi dari masalah yang timbul tersebut dengan dilandasi teoritis. Yang ketiga itu bagian penyimpulan. Di sini kita menceritakan kesimpulan mengapa kita memilih untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada judul kita. Nah, teman-teman, bagaimana nih? Apakah sudah pada paham? Nah, sekarang kita masuk ke bagian contohnya ya. Teman-teman, untuk contohnya di sini saya akan menjelaskan di skripsi Kak Zulfitra Akbar dengan judul skripsi pengembangan media monopoli tematik pada tema daerah tempat tinggalku untuk siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Kota Jambi. Nah, kita bahas satu persatu ya di bagian latar belakangnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menjabarkan paragraf-paragrafnya. Nah, untuk proposal Kazul ini ia menuliskan ada sebanyak 18 paragraf. Nah, kita bahas persatu ya. Latar belakang dalam paragraf pertama, Kazul menggunakan landasan yuridis, yang mana landasan yuridis itu dituliskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti contoh Permendikbud nomor 24 tahun 2016 gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di paragraf kedua sampai paragraf ke-6 bisa dilihat ya, teman-teman. Untuk paragraf 2 sampai 6 ini Kak Zul menggunakan landasan teoritis. Apa itu landasan teoritis? Landasan teoritis ini yang sudah saya jelaskan itu menggunakan pendapat-pendapat para ahli. Nah,
Selanjutnya itu di paragraf ke-7 dan ke-8. Nah, di sini Kak Zul itu menuliskan landasan empiris. Itu landasan empiris. Landasan empiris itu landasan yang dituliskan menggunakan data-data yang nyata, kondisi yang ada di lapangan atau di lingkungan, seperti yang didapat dari wawancara, observasi, dan pustaka. Selanjutnya di paragraf ke-9 sampai paragraf ke-10, Kak Zul menuliskan potensi dan masalah. Ya, potensi dan masalah. Di sini Kak Zul menjelaskan atau menceritakan suatu potensi dari monopoli tematik dan masalah yang ditimbulkan. Selanjutnya di paragraf ke-11 sampai ke-15, Kak Zul di sini menjelaskan solusi dengan dikaitkan atau ditambah dengan landasan teoritis. Sampai paragraf ke-15 ya. Selanjutnya itu di bagian paragraf ke-16. Nah, di bagian paragraf 16 ini barulah Kak Zul menceritakan penelitian terdahulu, penelitian telah ada sebelumnya. Kak Zul ini itu mengambil latar belakang dari penelitian sebelumnya nih. Di paragraf ke-16 ya, teman-teman dapat lihat yang penelitiannya itu dilakukan oleh Dalam Sri Anggraya Heni dengan judul pengembangan media permainan monopoli dan bukti pada pembelajaran tematik integratif peserta didik kelas 5 SD 3. Nah, selanjutnya itu di paragraf 17 sampai ke 18. Nah, di sini barulah Kak Zul itu menceritakan penyimpulan kembali mengapa Kak Zul memilih untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada judul pengembangan media monopoli tematik pada tema daerah tempat tinggal Wahyu untuk siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Kota Jambi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, semakin berkembangnya teknologi informasi seperti learning berbasis web yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh guru maupun siswa. Yang kedua, masih berkurangnya sumber belajar IPS berbasis internet yang dapat digunakan siswa secara mandiri. Yang ketiga, learning berbasis web berbantuan Adobe Dreamweaver sebagai sumber belajar belum banyak dikembangkan oleh guru-guru IPS SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun rumusan masalah pada penelitian R dan D. Cara menyusun rumusan masalah R dan D. R dan D merupakan penelitian yang menghasilkan produk yang sesuai dengan keilmuan. Rumusan masalah dibuat sebagai landasan terhadap standar ukur produk. Adapun 3 standar yang memenuhi kualitas yang menjadi acuan dari rumusan masalah R dan D, yaitu 1. Validitas, 2. Efektivitas, dan ketiga kepraktisan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu batasan masalah, yaitu sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dan ruang lingkup penelitian yang dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Hal ini supaya tidak terjadi kesimpang siuran ataupun kerancuan yang akan memprestasikan hasil dari penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dewi Lestari dengan NIM 204190053. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan
keputusan dari penelitian pengembangan atau yang biasa kita sebut dengan penelitian R&D. Nah, oke teman-teman, pada tujuan penelitian pengembangan biasanya terdapat dua informasi. Yang pertama, masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah penelitian tersebut sudah benar. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari satu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Adapun tujuan penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan, yang pertama pada bagian kurikulum, yang kedua pada bagian teknologi dan media, yang ketiga pada bagian pelajaran dan instruksi, dan yang terakhir pada bagian pendidikan dan didaktis. 1. Pada bagian kurikulum, tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. 2. Pada bagian teknologi dan media, tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. 3. Pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan dalam pemahaman fundamental ilmiah. 4. Pada bagian pendidikan guru dan didaktis, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Pada bagian didaktis, tujuannya untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif, proses yang melingkar pada penelitian dan pengembangan, di mana gagasan teoritis dari perancang memberi pengembangan produk yang diuji di dalam kelas yang ditentukan, mendorong secepatnya ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk, proses pembelajaran dari pengembang dan teori instruksional. Baiklah, selanjutnya manfaat pengembangan penelitian research and development atau R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasikan. Nama saya Rara Dias Pariska, NIM 20419028. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi tentang spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian R&D atau pengembangan. Untuk memberikan gambaran konkret tentang spesifikasi produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan, dijelaskan pada bagian ini. Karakteristik produk tersebut mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Kemudian, produk ini harus dijelaskan sesuai objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lainnya dan jenis objeknya, meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama. Nah, mungkin hanya ini pembahasan dari spesifikasi produk yang diharapkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.